إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, atas berbagai macam nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sudah sepatutnya kita terus meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan daripada ibadah puasa yang kita lakukan, yang hari ini kita sudah berada di hari ke-25, berada di penghujung Ramadan, adalah untuk menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sering mendengar kalimat takwa jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nasihat setiap Jumat pun, wasiat Jumat pun selalu disampaikan tentang takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih, sebagaimana ayat kita sebutkan tadi. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Lalu pernahkah kita menghayati apa itu takwa? Pernahkah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan takwa itu? Apa makna daripada takwa? Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu jikalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, takwa ini diawali dengan proses awal mula Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara." Dan ingatlah ketika Tuhanmu wahai Muhammad berkata kepada para malaikatnya, inni khaliqun basyara, sesungguhnya aku akan menciptakan bashar, manusia. Maka jikalau kita melihat di dalam Al-Quran jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 5 kalimat di dalam Al-Quran yang maknanya semua manusia. Yang pertama tadi bashar, artinya juga manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat al-ins yang selalu dipasangkan dengan kalimat al-jin. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Kemudian yang ketiga ada digunakan dengan kalimat al-insan. Bahkan ada surat di dalam Al-Qur'an yang bernama al-insan, surat al-insan. Bahkan dalam surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan." Insan maknanya juga manusia. Kemudian yang keempat ada digunakan dengan kalimat an-nas. Sebagaimana surat yang sering kita dengarkan, surat An-Nas, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas." An-nas maknanya juga manusia. Dan yang terakhir, yang kelima, ada digunakan dengan kalimat ya bani Adam. Maknanya juga manusia.
Namun jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menarik ketika para ulama mentafsirkan kalimat basyar tadi yang pertama. Sebagaimana firman tadi, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Dan para ulama tafsir mengatakan basyar ini adalah suatu makhluk yang unik yang memiliki sifat yang saling tarik menarik, yang memiliki sifat yang saling berlawanan. Adapun sifat yang pertama adalah sifat takwa yang senantiasa menarik kita kepada kebaikan-kebaikan, dan satu lagi sifat lawannya adalah sifat nafsu yang menarik kita kepada keburukan-keburukan. Dan sejak awal mula Allah menciptakan manusia, dua sifat ini seimbang. Allah berikan potensi yang sama. Makanya dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya demi zat yang telah Allah sempurnakan penciptaannya, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kita dua potensi. Ada potensi fujur dan ada potensi takwa. Apa yang dimaksud dengan potensi fujur? Fujur ini adalah ketika nafsu yang telah dilaksanakan oleh anggota tubuhnya, tatkala nafsu masuk ke lisan seseorang sehingga dia mau mengunjing orang lain, ataupun dia berkata dusta, membohongi orang lain, maka ini dikatakan dengan sifat fujur. Ketika nafsu masuk ke tangan seseorang sehingga dia tidak segan-segan memukuli orang, melakukan tanda tangan macam-macam, maka ini dikatakan dengan sifat fujur. Ketika nafsu masuk ke kaki seseorang sehingga dia berjalan ke tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini dikatakan dengan sifat fujur. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita potensi yang sama. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan lebih menarik lagi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat dalam Al-Qur'an, kalimat takwa dan kalimat nafsu ini sama-sama diulang sebanyak 115 kali. Takwa diulang-ulang sebanyak 115 kali, nafsu juga diulang-ulang dalam Al-Quran sebanyak 115 kali. Tentu penyebutan angka yang sama dalam Al-Quran ini menunjukkan keseimbangan ketika awal mula Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan Allah berikan potensi yang sama. Dan lebih menarik lagi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat dalam Al-Qur'an, kalimat takwa itu tidak disebutkan kecuali dia disandingkan dengan perbuatan yang baik-baik. Mandum budgat nyatna takwa. Baik itu berkaitan antara hubungan kita langsung dengan Allah dalam hal ibadah-ibadah, ataupun yang berkaitan antara hubungan kita dengan sesama, hablum minan nas. Maka di sana ada nilai takwa juga. Apa contohnya takwa yang berkaitan dengan hablum minallah dalam hal ibadah-ibadah? Misalkan kita melakukan ibadah salat itu sendiri, ada nilai takwa. Dari mana kita tahu salat itu ada nilai takwa? Dalam surat Al-Baqarah ayat kedua dan ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan daripadanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang dimaksud orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini? Lanjutan ayatnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Itu orang-orang yang meyakini hal yang gaib, surga, neraka, balasan akhirat, wa yuqimunas shalah, dan mereka yang mendirikan salat. Jadi orang yang mendirikan salat itu disandarkan dengan takwa. Kemudian juga kita masih melihat antara hubungan kita langsung dengan Allah dalam hal ibadah-ibadah, sebagaimana kita melakukan puasa Ramadan hari ini, ada nilai takwa. Ujung ayatnya la'allakum tattaqun. Masih ibadah kita langsung, hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah haji ataupun umrah. Jikalau kita melihat ayat dalam surat Al-Baqarah 196, ujung ayatnya juga wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Juga ibadah kurban itu juga ada nilai takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai dagingnya kepada Allah, tidak sampai darahnya kepada Allah, akan tapi yang sampai yanaluhu taqwa minkum, ketakwaan kita kepada Allah. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini potensi pertama yang ada dalam diri pribadi kita. Ada potensi takwa yang langsung hubungannya kita dengan Allah.
Dan yang kedua, ada takwa yang hubungannya dengan hubungan sesama hablum minan nas kita. Dari mana kita tahu ada takwa yang berkaitan dengan hablum minan nas? Dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah suruh kita bersegera menuju kepada ampunan Allah, yang mana Allah telah mempersiapkan syurga seluas langit dan bumi. Sebagaimana kita lihat luas langit dan bumi pada hari ini, begitu pula Allah ciptakan, Allah siapkan syurga bagi orang-orang siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini? Lanjutan ayat 134 Ali Imran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ada 3 ciri yang Allah sebutkan berkaitan orang-orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran ayat 133 tadi. Di mana ciri-ciri semua ini berkaitan antara hubungan kita sesama hablum minan nas. Yang pertama apa? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang gemar membantu orang lain. Baik dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ketika dia mendengar ada saudaranya yang membutuhkan bantuan, dia segera bantu. Ketika dia mendengar ada saudaranya yang membutuhkan uluran tangannya, dia segera bantu. Ketika dia mendengar ada saudara seiman, seislam yang ditindas sebagaimana yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina, kita segera bantu. Paling tidak kita bantu mereka dengan doa, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Dia gemar membantu orang lain, baik dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal kadhiminal ghaidha, itu orang-orang yang bertakwa yang kaitannya hubungan langsung dengan muamalah sesama. Dia mampu menahan amarahnya, mampu menahan emosinya. Akan coba kita lihat hari ini sampai dengan hari ke-25, coba kita renungkan. Kira-kira selama kita berpuasa selama 24 hari ini hari ke-25, kita lebih banyak emosinya ataupun kita sudah mampu nggak menahan amarah kita? Karena di antara tujuan ibadah puasa itu sendiri, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ketika ada orang yang mengajakmu bertengkar, maka katakanlah kepadanya, inni shaim, maaf saya sedang berpuasa. Maknanya kita disuruh untuk tahan amarah. Akan jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ini juga ciri-ciri takwa yang berkaitan dengan hablum minan nas kita. Dan juga Rasulullah mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, dan bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam perkelahian. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam pergulatan. Tapi orang yang kuat itu, kata Rasulullah, adalah orang yang mampu menahan amarahnya di saat dia mampu untuk membalas orang tersebut. Menyebalah jid, tapi dia tahan amarah. Kalau dia balas bisa, tapi dia tahan amarah. Ini ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, wal 'afina 'anil nas, mau memaafkan kesalahan orang lain, tidak dendam. Maka ini ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Lalu kalau ada yang tanya, Ustaz, kalau hari ini kita dizalimi, lalu dia minta maaf, kita kasih maaf. Lusa besoknya misalkan dia buat lagi kesalahan yang sama, lalu dia minta maaf, kita kasih maaf juga. Lusa dibuat lagi kesalahan yang sama, maka kita kasih maaf, tetap kita kasih maaf. Karena Rasulullah SAW mengatakan, pernah ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim, berapa kali kita boleh memaafkan bawahan kita, pembantu kita, budak-budak kita? Ketika ditanya itu, Rasulullah SAW diam. Karena yang namanya budak itu pembantu, mereka kadang banyak buat salah. Ketika disuruh buat A, mereka buat B. Ketika suruh bersihin rumah, ada yang kurang bersih dan lain sebagainya. Intinya banyak buat salah, sehingga sahabat tadi bertanya, berapa kali kita boleh memaafkan bawahan kita, pembantu kita? Ketika Rasulullah SAW ditanya kedua kalinya, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim, Rasulullah juga diam. Sampai 3 kali diulang, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim. Lalu Rasulullah SAW menjawab apa? A'fu anhu 70 marrah fi kulli yawm, berikanlah maaf untuknya 70 kali setiap harinya. Subhanallah. Jadi kita harus ada stok maaf ini 70 kali. Itu baru tingkat dengan pembantu.
baru tingkat dengan bawahan, apalagi yang masih ada hubungan darah dengan kita, yang masih ada hubungan rahim dengan kita, maka ini lebih utama lagi kita berikan maaf. Jangan dendam. Ini ciri-ciri sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka dua sifat tadi, takwa yang berkaitan dengan hablu minallah dan takwa yang berkaitan dengan hablu minan nas, ini harus dua-duanya kita seimbangkan dalam kehidupan kita. Karena terkadang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang secara hablu minallah dia taat sekali. Dia gemar ibadah, dia gemar puasa, dia gemar zakat, tapi ketika dilihat hubungannya sesama hablu minan nas, sering buat masalah, sering buat zalim kepada orang, maka ini hati-hati. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Di hari akhir nanti mereka banyak bawa pahala salat, di hari akhir nanti mereka banyak bawa pahala puasa, banyak bawa pahala zakat, sedekah dan ibadah yang lainnya. Kenapa dia bisa jadi rugi? Padahal ketika dilihat hubungannya sesama hablu minallah, ini bagus, ibadahnya bagus. Tapi rupanya ketika dilihat hubungan sesama hablu minan nas, Rasulullah SAW mengatakan, qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaqa dama hadha. Dia suka buat zalim kepada orang. Ada 5 jenis bentuk kezaliman yang Rasulullah sebutkan dalam hadis tersebut. Yang pertama, dia suka buat keributan dengan orang lain. Yang kedua, dia suka memfitnah orang lain. Yang ketiga, dia suka memakan harta orang lain. Yang keempat, dia suka memukul orang lain. Dan yang kelima, dia suka melakukan tumpah darah terhadap orang lain. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 bentuk kezaliman ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mungkin tanpa kita sadari, pernah kita juga melakukan salah satunya. Kadang naruh dagang gegop, ada pernah kita bilang untuk orang, pernah kita fitnah orang, pernah kita makan punya hak orang dan lain sebagainya. Maka ini hati-hati jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih 5 bentuk kezaliman ini kadang-kadang terjadi dalam satu masalah. Itu masalah pembagian harta warisan. Ini sering terjadi. 5-5-nya ini ada. Pertama ribut-ribut, yang kedua saling memfitnah, sampai yang ketiga ada ahli waris yang memakan harta secara zalim. Ada kalau kita lihat kasus di mahkamah itu sampai pukul-pukul, dan na'udzubillah ada yang membunuh karena sengketa masalah sepetak tanah harta warisan. Na'udzubillah misalnya. Maka ini hati-hati. Di hari akhir nanti apa kata Rasulullah SAW? Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati. Akan diambil pahala-pahala kebaikannya tadi. Tadi dia banyak bawa pahala salat, puasa, zakat dan lain sebagainya, akan diambil, ditransfer kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Mungkin bukan 1-2 yang pernah dia zalimi, banyak. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaih. Apabila pahala-pahala kebaikan ini sudah habis, sedangkan dilihat lagi dia rupanya pernah buat zalim kepada orang lain lagi, maka kelak dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi itu. Thumma turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Makanya 2 bentuk ketakwaan tadi harus kita seimbangkan dalam kehidupan kita. Dan potensi yang kedua adalah potensi nafsu, sebagaimana Rasulullah mengatakan ataupun Allah Subhanahu wa taala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu cenderung membuat kita untuk berbuat keburukan-keburukan. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ada potensi untuk berkata jujur, di sana ada nafsu yang menarik kita agar kita berkata dusta. Ketika kita ada potensi untuk berbuat kebaikan-kebaikan, di sana juga ada nafsu yang menarik kita untuk kita berbuat keburukan-keburukan. Ketika kita ada potensi untuk melakukan ibadah-ibadah, khususnya di 10 malam terakhir ini, maka di sana juga ada nafsu yang menarik kita agar kita bermalas-malasan, tidak mau ibadah di 10 malam terakhir ini. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan potensi mana yang lebih dominan yang ada dalam kehidupan kita. Sudahkah kita mampu melejitkan sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu meredam sifat nafsu? Atau jangan-jangan selama ini nafsu masih dominan dalam kehidupan kita? Maka coba kita perbaiki jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lakukan evaluasi terhadap ibadah-ibadah kita. Maka ketika kita mau melakukan evaluasi, insya-Allah kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar kita terus melakukan amal kebaikan, dan pada akhirnya insya-Allah
Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang tidak hanya kita mampu menjaga hubungan kita dengan Allah, tapi juga kita mampu menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Dan ingat jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan itu juga dikaitkan dengan kematian. Tadi ayat yang kita sebutkan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maknanya apa? Ketika kita senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita dalam keadaan terbaik pula dan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات والخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا صلاتنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صيامنا صياما مقبولا ولا تجعل صيامنا صياما مردودا. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واعلموا أن الله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.